Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1163. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dao diintegrasikan ke dalam tanda jiwa Qingchen. Tanda jiwa itu pun seketika tercetak pada jiwa Lord of the Abyss dan kemudian menghilang. Pada saat ini Lord of the Abyss yang sedang berjuang keras pun tiba-tiba menjadi tenang. Setelah melihat ini, leluhur suci Siwan Darah langsung memisahkan diri dari tubuh Lord of the Abyss dan dia langsung berubah menjadi sosok darah. Dia berlutut dengan satu kaki, dia terengah-engah dan dia berpisah dari leluhur naga lalu menatap Lord of the Abyss. Di bawah pandangan semua orang, Lord of the Abyss langsung mendatangi Qingchen. Dan kemudian dia pun langsung berlutut di depan Qingchen. Dia menundukkan kepalanya, mengungkapkan penyerahan diri tanpa akhir kepada Qingchen. Berhasil. Leluhur suci Sungai Darah dan leluhur naga Hong Huang menghela napas lega. Mereka memandang ke arah Lord of the Abyss. Namun dia terkejut karena di dalam jiwa Lord of the Abyss, mereka sepertinya tidak dapat merasakan sedikit pun aura dari tanda jiwa tersebut. Tuanku, ini, kata leluhur suci Sungai Darah, dia tidak dapat mempercayainya. Segel jiwa ditanam, dan orang biasa mungkin tidak dapat mendeteksinya. Tetapi pada level mereka, bagaimana mereka tidak dapat melihat apakah seseorang telah ditanamkan tanda jiwa atau tidak. Tetapi di dalam jiwa Lord of the Abyss, mereka tidak dapat merasakan tanda jiwanya sama sekali. Mendapati itu, Qingchen hanya tersenyum tipis tanpa menjelaskan. Kilatan cahaya dingin melintas jauh di mata Qingchen. Inilah yang sengaja dilakukan oleh Qingchen. Dia menggunakan sumber klan iblis dari pohon iblis 10.000 alam. Dia sepenuhnya mengintegrasikan tanda jiwanya sendiri dengan jiwa Lord of the Abyss. Pohon iblis dari 10.000 alam itu adalah pohon leluhur klan iblis, inti dari klan iblis. Kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam adalah milik kekuatan sumber klan iblis. Tanda jiwa yang dibentuk oleh kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam akan menyatu sempurna dengan jiwa klan iblis manapun, dan orang luar sama sekali tidak akan bisa melihat petunjuknya. Leluhur iblis Abyss, pernahkah kamu melihatnya sekarang? Keturunanmu yang paling kamu kagumi dan kamu kembangkan, kini dia berlutut di bawah kakiku. Inilah yang kamu paksakan padaku. Mulai sekarang, dia akan menjadi pisau yang tajam, dan suatu hari dia akan menembus jauh ke dalam hatimu, kata Qingchen. Dia berkata dengan dingin di dalam hatinya. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi padanya, kata Qingchen seraya menunjuk ke arah Sangguan Wander dan berkata kepada Lord of the Abyss. Itu perangkat sumber jiwa iblis. Dia diubah oleh perangkat sumber jiwa iblis dari iblis Abyss tak terbatas dan jiwanya diibliskan. Jadi dia kehilangan ingatan masa lalunya, kata Lord of the Abyss. Dia mengangkat kepalanya, matanya penuh hormat, rendah hati seperti semut, dan lalu berkata lagi dengan hormat. Penjara iblis tak terbatas adalah sumber dari ras iblis Abyss milikku, dan perangkat sumber jiwa iblis adalah inti fundamental dari pemeliharaan iblis Abyss tanpa batas. Harta karun tertinggi klan iblisku. Hal ini hanya bisa didesak oleh ayah dan kakekku. Hal ini dapat memungkinkan orang-orang dari klan iblis saya untuk mendapatkan transformasi jiwa, sementara orang luar tidak dapat menanggungnya. Bahkan jiwa ras lain dari klan iblis saya terpengaruh oleh sumber jiwa iblis, maka kekuatannya juga akan hilang, kata Lord of the Abyss. Ayahmu, kata Qingchen. Dia merutkan kening. Ya, tuanku, ayah saya adalah nenek moyang dari nenek moyang klan iblis Abyss saat ini, dan juga ayah saya, kata Lord of the Abyss. Dia berkata dengan hormat. Apa, kamu adalah putra leluhur iblis Abyss, kata Qingchen. Meskipun Qingchen sudah dapat menebaknya sebelumnya, namun Qingchen masih terkejut ketika dia mendengarnya dari mulut Lord of the Abyss. Dan gadis ini memiliki kekuatan perangkat sumber jiwa iblis di tubuhnya, jadi ingatannya telah hilang sama sekali. Semua wawasan ditanamkan dari perangkat sumber jiwa iblis. Selain itu, meskipun ayah saya dan kakek saya bekerja sama dengan klan kegelapan, namun mereka selalu ingin menembus rahasia ras kegelapan. Sebelum saya ditekan, ayah dan kakek saya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam mempelajari kekuatan kegelapan.
Dia menggunakan kekuatan alam semesta untuk menggabungkan kekuatan kegelapan untuk mendapatkan cara utama untuk bisa mempelajari kekuatan kegelapan, kata Lord of the Abyss. Hal ini pun membuat Qin Chen teringat kepada Tuan Istana Mimmansion, yang dia juga merupakan bidak catur yang dikendalikan oleh leluhur iblis Abyss. Sepertinya ayah dan kakek saya berhasil, kata Lord of the Abyss seraya memandang ke arah Sangguan Wanner, dan matanya juga terkejut. Dia berhasil mengubah orang ini menjadi anggota klan kegelapan dengan menggunakan perangkat sumber jiwa iblis dan metode tertentu. Mengapa leluhur iblis Abyss mengubah Sangguan Wanner menjadi anggota klan kegelapan? Tanya Qin Chen. Ini karena ayah dan kakek saya tidak ingin dikendalikan oleh kekuatan kegelapan. Ayah dan kakek saya memberitahu saya dia telah menemukan rahasia kekuatan kegelapan. Jika dia mengendalikan rahasia ini, dia mungkin benar-benar mengendalikan kekuatan kegelapan. Saya telah mempelajari kekuatan kegelapan. Gadis ini juga harus menjadi usahanya. Sekarang tampaknya ayah dan kakek saya berhasil, kata Lord of the Abyss. Mendengar itu, Qin Chen pun segera menatap Sangguan Wanner. Saat ini, Sangguan Wanner penuh dengan kekuatan kegelapan. Dia benar-benar seperti klan kegelapan, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kegelapan. Itu sangat mengejutkan jika Qin Chen tidak mengenal Sangguan Wanner. Takutnya, Qin Chen sendiri pun akan berpikir bahwa mungkin Sangguan Wanner adalah klan kegelapan yang sebenarnya. Apa rahasianya, kata Qin Chen. Bawahan juga tidak tahu, kata Lord of the Abyss. Dia menggelengkan kepalanya. Lalu kutukan apa yang kamu sebutkan sebelumnya? Tanya Qin Chen lagi. Siapapun yang ingin diubah menjadi ras iblis harus menjalani transformasi kekuatan perangkat sumber jiwa iblis. Dan proses transformasi ini sangat menyakitkan, kata Lord of the Abyss. Mendengar semua penjelasan dari Lord of the Abyss, Qin Chen juga secara bertahap mulai memahami betapa besar rasa sakit yang telah dialami oleh Sangguan Wanner. Qin Chen mengerti seluruh proses baptisan tersebut harus menanggung rasa sakit dan siksaan yang tiada henti sebelum dapat diubah. Proses ini bahkan banyak ahli yang mulia dari klan Abyss tidak dapat menanggungnya. Tentu saja keuntungannya juga sangat besar. Senjata iblis asli suku klan Abyss tidaklah buruk dan itu cukup untuk membuat orang biasa tingkat pertama mencapai level teratas. Ini juga harus menjadi alasan mengapa Sangguan Wanner memiliki basis kultivasi saat ini. Dalam proses pembaptisan ini, karena rasa sakit yang luar biasa, keinginan Sangguan Wanner untuk melindungi dirinya sendiri adalah menyembunyikan emosinya tanpa batas, menjadikan dirinya orang yang mati secara emosional. Ini juga yang menjadi penyebab amnesianya, karena ingatannya tertekan di lubuk jiwanya yang terdalam dalam proses yang menyakitkan ini. Qin Chen kemudian memandang Sangguan Wanner dengan kasihan, matanya berdenyut-denyut. Rasa sakit macam apa yang telah Sangguan Wanner terima? Di benua Tianu, Sangguan Wanner juga telah mengalami rasa sakit, dan sekarang dia juga secara menyedihkan juga mengalami rasa sakit yang kejam. Namun Qin Chen bingung kehendak macam apa yang masih membuat Sangguan Wanner dapat menahan rasa sakit seperti itu. Apakah itu karena diriku? Kata Qin Chen yang memikirkan beberapa reaksi Sangguan Wanner sebelumnya terhadapnya, dan jantung Qin Chen berdebar-debar. Setelah menerima transformasi perangkat sumber jiwa iblis, pada tahap awal perlu untuk menanggung baptisan perangkat sumber jiwa iblis secara berkala dan berkomunikasi dengan perangkat sumber jiwa iblis. Jika tidak, sumber sihir di dalam tubuh akan meledak, dan dia akan meledak dan mati, kata Lord of the Abyss lagi. Apa? Mendengar itu Qin Chen pun terkejut. Apakah tidak ada cara lain? Kata Qin Chen, karena dengan cara ini, jika Sangguan Wanner tidak kembali ke penjara iblis tak terbatas, bukankah Sangguan Wanner pasti akan mati? Qin Chen lalu melangkah maju dan seperti yang diharapkan, Qin Chen merasakan aura sumber iblis yang kuat dan kejam yang ada di tubuh Sangguan Wanner, yang langsung mengubah ekspresi Qin Chen. Tidak heran jika leluhur iblis abisal bisa dengan aman membiarkan Sangguan Wanner pergi. Hal ini dikarenakan Sangguan Wanner yang telah mengalami transformasi dari perangkat sumber jiwa iblis harus menerima baptisan dari perangkat sumber jiwa iblis secara berkala. Karena jika tidak, Sangguan Wanner dipastikan akan mati di tempat. Ini adalah proses konsolidasi yang memerlukan stabilitas perangkat sumber jiwa iblis. Dan hanya setelah waktu yang cukup Anda dapat sepenuhnya menyingkirkan perangkat sumber jiwa iblis. Tentu saja, mengalami pembaptisan perangkat sumber jiwa iblis memiliki keuntungan lain.
yaitu orang yang telah mengalami pembaptisan perangkat sumber jiwa iblis akan memiliki hubungan tertentu antara jiwanya dan perangkat sumber jiwa iblis. Perangkat sumber jiwa iblis itu adalah harta karun klan iblis abis. Itu diwariskan dari zaman kuno. Itu sudah ada ketika penjara iblis tak terbatas lahir. Dan juga jika seseorang yang sumber jiwanya diberkati oleh perangkat sumber jiwa iblis, maka orang itu tidak akan pernah bisa diperbudak oleh siapapun. Dengan kata lain, sekuat leluhur iblis abis sendiri mustahil bagi Sangguan Waner untuk melakukan perbudakan. Dan dapat ditarik kesimpulan oleh Qin bahwa saat ini Sangguan Waner baru saja kehilangan ingatan masa lalunya. Tetapi Sangguan Waner tidak diperbudak oleh leluhur iblis abis. Apakah ada solusinya? Kata Qin dia bertanya. Tetapi mendapati pertanyaan itu, Lord of the Abyss pun menggelengkan kepalanya. Tidak ada jawaban untuk ini. Hal ini pun segera menyebabkan hati Qin tenggelam. Awalnya, Qin akan menjebak Sangguan Waner di dalam dunia kacau Cakram Gyo Qiankun untuk sementara waktu sebelum Qin bisa menyelesaikan masalahnya. Tetapi sekarang sepertinya Qin tidak bisa menjebak Sangguan Waner sama sekali. Karena jika Sangguan Waner tidak mendapatkan perangkat sumber jiwa iblis, maka Sangguan Waner pasti akan mati. Pada saat ini, leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah juga maju untuk memeriksa Sangguan Waner. Segera secerca harapan muncul di hati Qin. Leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah, keduanya adalah makhluk kacau kuno, dan mungkin ada solusi untuk itu. Namun setelah mempelajarinya dalam waktu yang lama, leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah menggelengkan kepalanya. Mereka tidak bisa menyelesaikan masalah pada Sangguan Waner, yang membuat hati Qin berat dan wajahnya jelek. Meskipun masalah kerusuhan sumber iblis di tubuhnya tidak dapat diselesaikan, namun saya punya cara untuk bisa memulihkan ingatannya. Kata leluhur naga, dia tiba-tiba berkata sambil memandang leluhur suci Sungai Darah. Mungkinkah metode yang kamu sebutkan adalah... Kata leluhur suci Sungai Darah, dia sedikit terkejut. Apa itu? Kata Qin, dia buru-buru bertanya. Bahkan jika masalah pembaptisan perangkat sumber jiwa iblis tidak dapat diselesaikan, namun sangat penting bagi Qin untuk bisa memulihkan ingatan Sangguan Waner. Cara ini agak sedikit, kata leluhur naga, dia menggaruk kepalanya. Melihat itu, Qin tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Itu adalah simpul rahasia janin mutiara, kata leluhur naga. Dia tertawa dan berkata, alasan mengapa dia kehilangan ingatannya adalah karena dia menderita rasa sakit yang sangat parah pada saat itu, sehingga ingatannya pun tertutup seluruhnya dalam debu. Memori berdebu semacam ini hampir mustahil. Ia mungkin terbangun, kecuali jika itu berasal dari dalam, melahirkan kekuatan hidup baru, secara bertahap dapat membangkitkan ingatannya, kata leluhur naga Hong Huang. Janin mutiara diikat secara diam-diam, mengembangkan kekuatan hidup baru, kata Qin. Dia bergumam dan terdiam. Sial, apa ini? Membiarkan dia dan Sangguan Waner melahirkan seorang anak, kata Qin. Qin semakin terdiam dengan garis hitam di wajahnya. Selain itu, apakah tidak ada cara lain? Kata Qin. Leluhur suci Sungai Darah melangkah maju dan berkata dengan hormat, Tuanku, ini benar-benar cara yang baik, karena Anda juga memiliki kekuatan gelap di tubuh Anda. Dengan kekuatan gelapmu, kamu bisa meninggalkan bekas kehidupan di tubuhnya, diam-diam membangkitkan ingatannya tanpa diketahui oleh siapapun. Ini adalah cara paling sederhana dan sempurna, kata leluhur suci Sungai Darah. Ya, dan itu hanya ada satu cara, kata leluhur naga. Dia berkata dengan getir. Biarkan aku memikirkannya lagi, kata Qin. Dia tidak bisa mengambil keputusan untuk sementara waktu. Mendengar itu, leluhur naga pun mengangguk. Jika kamu tidak ingin dia menjadi klan gelap, maka kamu harus meninggalkan tanda kehidupan padanya. Tetapi cara meninggalkan tanda kehidupan itu pasti... Ya, nah, kamu juga laki-laki, kamu harus mengerti itu, kata leluhur naga. Setelah mengatakan itu, leluhur naga dan yang lainnya terdiam, tidak lagi berbicara. Qin merasakan Sangguan Waner dalam kekacauan. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu kepada Sangguan Waner? Meskipun dia dan Sangguan Waner memiliki banyak pengalaman di kehidupan sebelumnya, namun dalam kehidupan ini,
dia dan Sangguan Waner belum menikah, dan Sangguan Waner juga masih merupakan guru dari Chen Sisi. Tuan, cepat untuk mengambil keputusan. Anda harus cepat. Orang ini tidak punya banyak waktu, kata Lord of the Abyss. Dia melangkah maju dan berkata kepada Qin Chen. Baiklah. Cahaya tegas tiba-tiba muncul di pupil mata Qin Chen. Qin Chen pun melangkah keluar dan langsung memasuki kekacauan yang tak terbatas ini. Kekuatan kekacauan yang berjatuhan ini sepenuhnya menyelimuti Qin Chen dan Sangguan Waner dalam sekejap, lalu kemudian keduanya pun menghilang. Naga tua, menurutmu apakah tuan kita akan menggunakan metode ini? Kata leluhur suci semua darah. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Hei, kamu tidak akan tahu jika kamu tidak memeriksanya sendiri dengan indera ilahimu, kata leluhur naga. Dia tersenyum sedih. Segera kekuatan jiwanya diam-diam menyebar, dan kekuatan jiwanya akan meresap ke dalam aura kekacauan untuk melihatnya. Persetan denganmu, tiba-tiba terdengar teriakan dingin, disusul dengan api teratai hijau yang merembes keluar. Seketika itu membakar jiwa dan kesadaran ilahi dari leluhur naga menjadi abu. Dan di saat yang sama, api kacau tiba-tiba menyelimuti tubuh leluhur naga. Kamu, naga tua, ratusan juta tahun telah berlalu dan menurutku, kamu masih merupakan kebajikan seperti ini, kata leluhur suci semua darah. Dia berjalan ke depan leluhur naga dan berkata, apakah kamu juga tidak ingin mengintip? Darah tua, aku sudah lama melajang. Apakah aku punya hobi? Terlebih lagi, anak ini berkata padaku bahwa dia sebelumnya akan mencarikanku beberapa naga betina. Tetapi sampai sekarang aku tidak punya satupun. Tetapi aku hanya ingin menontonnya saja. Tetapi aku diterbangkan keluar oleh api ini, kata leluhur naga. Dia mengerang. Tentu saja dia hanya berkata dengan santai. Dan tentu saja dia juga tidak akan secara paksa memata-matai Qin Chen. Melakukan hal semacam ini di dunia Qin Chen yang kacau ini, itu benar-benar mencari jalan buntu. Waner, kata Qin Chen. Dia duduk diam di depan Sangguan Waner. Qin Chen membelai wajah Sangguan Waner. Dulunya Sangguan Waner dan Sangguan Sin'er adalah saudara kembar. Mereka juga merupakan wanita tercantik nomor 1 di benua Tianwu. Penampilan mereka tentu saja luar biasa. Dan dalam kehidupan ini, Sangguan Waner setelah menerima baptisan kegelapan, ada semacam aura magis secara bertahap keluar dari tubuhnya. Temperamen gelap ini cukup untuk menarik banyak pria yang akan tergila-gila kepadanya. Tubuhnya sempurna, tubuh anggunnya cekung dan cembung, dan kekuatan kegelapan berubah menjadi benang sutra yang membungkus tubuh Sangguan Waner sehingga membentuk kepompong hitam. Waner, aku tidak akan pernah membiarkanmu mati di sini, kata Qin Chen. Matanya tegas dan dia bergumam. Qin Chen lalu menutup matanya dan mengoperasikan teknik telarang jiwa surgawi. Segera kekuatan jiwanya keluar dari tengah alisnya dan perlahan memasuki tubuh Sangguan Waner. Qin Chen ingin meninggalkan tanda jiwa dan kehidupan baru di tubuh Sangguan Waner untuk membantu Sangguan Waner membangkitkan ingatannya. Qin Chen dulu juga telah diparasit oleh benih spiritual, dan dia secara alami mengetahui polanya. Yang disebut jejak kehidupan sebenarnya mirip dengan benih spiritual, hanya saja mengubahnya menjadi benih kehidupan. Kekuatan hidup yang mengepul keluar dari tubuh Qin Chen berubah menjadi bayangan Qin Chen dan perlahan memasuki jiwa Sangguan Waner. Di lautan jiwa Sangguan Waner, kekuatan kegelapan meresap dan aura sumber iblis bergulir. Di kedalaman lautan jiwa yang tak ada habisnya ini, Qin Chen terus-menerus menembus inti jiwanya dan menemukan tempat di mana ingatannya tersegel. Jika berada di dunia luar, Qin Chen tidak akan bisa melakukan semua ini sama sekali. Tetapi di dunia yang kacau ini, kendali aturan Qin Chen mencapai tingkat pencipta. Jadi Qin Chen bisa melakukannya, tetapi ada juga risiko. Tiba-tiba di lubuk jiwa Sangguan Waner yang terdalam, Qin Chen tampak melihat sosok samar Sangguan Waner. Sosok ini seolah-olah diselimuti kepulan asap hitam. Tubuh indahnya terpantul di kabut hitam. Sosoknya kabur dan tidak jelas, orang tidak akan bisa melihat untuk menembusnya. Itu adalah bentuk ingatan Sangguan Waner yang tersegel. Jika aku ingin meninggalkan benih kehidupan di tubuhnya, maka aku harus meminjam sebagian dari kekuatan hidupnya agar tidak terdeteksi, kata Qin Chen. Matanya berkedip, dan Qin Chen pun perlahan mendekat. Ketika kekuatan jiwa Qin Chen mendekati sosok ini juga sepertinya melihat Qin Chen. Chen Shao. Sosok ini memandang Qin Chen dengan ekspresi gembira dan dia mengenali Qin Chen.
Benar saja, itu adalah ingatan Sangguan Waner. Kata Kincen, dia bersemangat dan juga segera mendekat. Namun pada saat ini, boom, pemandangan di depannya berubah dan lokasi Kincen tiba-tiba menjadi ruangan yang dipenuhi wewangian dan juga kelopak bunga. Dan tanah di bawah kaki Kincen juga ditutupi karpet merah yang mewah. Waner nampak mengenakan kain kasa tipis, hanya sedikit kain kasa yang menutupi bagian-bagian penting tubuhnya, dan tubuh halusnya tampak menjulang indah. Sangguan Waner memiliki postur tubuh yang cantik, tidak peduli dari sudut mana dia melihat, dia tetap cantik, tidak ada debu ataupun kotoran, terkadang muda dan pemalu, terkadang bahkan berani dan seksi, terkadang menawan, terkadang juga anggun dan pendiam. Dan pemandangan di sini sama persis dengan kediaman Kincen dulu di Wuyu di kehidupan Kincen sebelumnya. Dan ini adalah gambar dirinya dan Kincen bersama di dalam ingatan Sangguan Waner yang masih terkenang. Kincen masih ingat bahwa di kehidupannya sebelumnya, di Wuyu sebelumnya, Kincen berada di istananya, berlatih keras dalam retret, memurnikan berbagai tanaman obat, dan mempelajari berbagai garis keturunan khusus. Semuanya ditemani oleh Sangguan Waner dan bekerja tanpa lelah. Kini, gambar-gambar ini telah terukir jauh di bagian terdalam jiwa Sangguan Waner. Ini adalah saat-saat yang paling tak terlupakan di dalam hidup Sangguan Waner, dan kenangan yang paling tidak ingin dilupakan oleh Sangguan Waner. Di lubuk jiwa Sangguan Waner saat ini terdapat tanah yang begitu murni, yang menyegel waktu terbaik Sangguan Waner dan kehidupan masa lalunya di sini, dan tidak pernah ingin dikotori. Hati Kincen pun sangat terkejut dan sudut matanya basah. "Waner, kamu terlalu bodoh," kata Kincen. Kincen jelas-jelas tahu bahwa Sangguan Waner hanyalah dikirim oleh Sangguan Sinner untuk menipu dirinya. Tetapi bagi Sangguan Waner, dia hanya mempercayai adiknya Sangguan Sinner dengan percaya diri. Tetapi Sangguan Waner malah jatuh cinta dengan pria yang tidak seharusnya dia cintai. Dan itu malah menjadi mimpi buruk dalam hidup Sangguan Waner. Namun dalam pandangan Sangguan Sinner, ini seharusnya menjadi tahun-tahun mimpi buruknya. Tetapi dalam benak Sangguan Waner, kenangan ini adalah gambaran paling membahagiakan yang paling diinginkannya di dalam hidupnya.